terima kasih para peserta yang sudah hadir. Setelah tadi kita sesi perkenalan, kita akan mulai masuk ke materi kita yang sesungguhnya nih. Pada hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi penyelenggara event yang terpercaya. Nah, apa harapannya setelah kita keluar dari kelas ini? Nah, tujuan pelatihan ini sebenarnya adalah kita berharap kita semua, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mempelajari bagaimana kita bisa menjadi penyelenggara event yang baik, kita bisa dapat melaksanakan event yang diminta oleh klien dengan baik. Apa yang dimaksud dengan yang baik itu? Satu, kita mampu membuat perencanaan yang baik. Lalu kemudian kita bisa membuat anggaran yang sesuai dengan budget customer. Kemudian adalah yang paling penting adalah ketika pelaksanaan event ini, Bapak Ibu sekalian benar-benar bisa memanage, mengatur, melakukan arrangement, termasuk semua rundown acara itu bisa berjalan dengan baik sampai nanti terakhir adalah kita harus membuat yang namanya laporan post event. Atau setelah terselenggaranya event, kita akan membuat pertanggungjawaban nih, baik kepada klien maupun nanti kepada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita over budget, misalnya seperti itu, atau ternyata kliennya nggak puas. Nah, di post event inilah nanti kita akan belajar juga bagaimana kita menghitung, membuat laporannya dengan baik. Nah, sebenarnya kalau sebelum kita mulai ke materi kita yang lebih detail lagi, apa sih yang dimaksud dengan event organizer? Event organizer pada dasarnya adalah kita penyelenggara jasa penyelenggaraan pembuatan event. Mudahnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca literatur itu akan banyak sekali definisi I.O. Tapi pada dasarnya tugas I.O. itu adalah sebenarnya membantu klien untuk membuatkan event seperti yang diinginkan. Nah, ini kuncinya. Kata kuncinya adalah kita membuatkan event sesuai keinginan customer atau klien kita. Terkadang kita ini terjebak dengan apa ya yang ada di pikiran kita. Kita tuh biasa membuat event seperti ini, padahal customer maunya yang berbeda. Kita biasa membuat event gathering perusahaan dengan yang biasa kita lakukan seperti apa, tapi klien nggak mau seperti itu. Nah, poinnya adalah kita dengarkan dulu nasabahnya atau kliennya itu maunya apa sih. Baru nanti tugas kita menerjemahkan itu menjadi event yang sesuai. Nah, tapi kita juga punya fungsi nanti Bapak Ibu adalah sebagai advisor, sebagai konsultan untuk klien kita. Bu, sebaiknya misalnya event indoor itu seperti ini. Bu, kalau di outdoor sebaiknya kita jangan pakai layar misalnya nanti, tapi pakailah LCD. Kenapa? Karena cahaya, Bu, nggak kelihatan. Seperti itu contohnya. Itu adalah yang dibutuhkan oleh klien dari kita. Seperti itu. Nah, kita harus paham dulu mengenai fungsi tugas kita itu sebagai I.O. itu apa. Nah, ini tadi saya singgung sedikit tadi di depan. Kenapa sih jasa event organizer ini diperlukan? Karena pada dasarnya kalau orang awam akan bilang, saya punya uang kok, saya mau bikin event ulang tahun, ya udah saya kerjain sendiri. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Tapi kenapa kita sering sekali melihat acara ulang tahun anak itu malah pakai I.O. Seperti itu. Kenapa bedanya? Yang pertama adalah biasanya sumber daya terbatas. Pada dasarnya rata-rata klien itu akan ingin membuat suatu event itu yang bagus. Kategori bagus ini kita harus samakan dulu. Maka ingin punya ada acara section tiup lilin. Ini kita bicara mengenai event ulang tahun anak misalnya. Tapi pengen ada badut. Tapi terus pengen ada games. Lalu ada door prize. Dan seperti itu. Sehingga durasi misalnya acara 2 jam itu mereka ingin padat, meriah, dan berkesan. Nah, kalau dikerjakan sendiri mungkin sumber daya terbatas. Tidak bisa memaksakan misalnya sepupunya jadi badut misalnya. Orang sehari-hari aja gak lucu gitu kan. Kita bantu mereka untuk berikan beberapa alternatif badut yang lucu sesuai tema anak-anak. Kita buatkan games-games yang menarik seperti itu. Nah, event organizer harusnya lebih paham mengenai ini. Lalu kita bicara mengenai keterbatasan waktu. Nah, ketika kita menyelenggarakan event, Bapak Ibu, banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya menyusun anggaran, menyusun konsep acara, kemudian melakukan koordinasi dengan tempat acara, dengan catering, dengan acaranya sendiri mau seperti apa.
Kalau kita kerjakan sendiri mungkin kita nggak punya waktu. Terlebih misalnya apabila klien kita semuanya adalah pekerja atau mereka pebisnis yang mereka nggak punya waktu luang untuk memikirkan ini semua. Maka disitulah peran event organizer diperlukan. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting nih, ditangani oleh profesional, diharapkan hasilnya bagus. Terkadang kalau misalnya saya punya uang untuk menyelenggarakan event, tapi saya tidak punya keahlian untuk membuat suatu event, akhirnya uang saya terbuang dengan sia-sia atau tidak tepat, gitu. Kadang-kadang kita mau bikin acara ini meriah, tapi mungkin anggaran saya lebih banyak saya buang di catering. Acaranya sendiri tidak terpikirkan, atau saya tidak punya referensi MC yang bagus, gitu. Karena saya biasa pengajian, saya taunya MC yang biasa bawa pengajian. Padahal yang diperlukan adalah membuat anak-anak gembira, seperti itu. Nah, inilah yang diperlukan oleh klien terhadap penyelenggaraan event ini. Kenapa perlu event organizer? Seperti itu. Nah, jenis-jenis event organizer ini juga sebenarnya sangat beragam. Kalau kita bicara di pasar, di market, ada yang namanya one stop service agency. Artinya dia mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara. Bapak Ibu mau acara ulang tahun, gathering, outing perusahaan dan seterusnya, itu sudah ada di agensi ini. Satu event organizer bisa menyelenggarakan semuanya. Atau ada lagi event organizer yang kita istilahnya MICE sekarang, MICE. Apa sih? Ini adalah event organizer yang khusus bergerak di acara yang sifatnya pertemuan. Contohnya MICE itu singkatan dari meeting, incentive, convention, gitu ya, dan exhibition. Nah, ini biasanya lebih kepada korporasi. Perusahaan biasanya akan banyak seperti ini. Lalu kemudian ada juga event organizer yang mengkhususkan dengan yang namanya acara brand activation. Apa itu brand activation? Ini adalah membantu promosi dalam rangka peningkatan penjualan, pengenalan merek baru, gitu ya. Kemudian harus interaksi langsung dengan calon pembeli atau target marketnya. Contohnya apa? Kalau kita bicara event gias misalnya, atau otomotif, di mana misalnya Toyota itu mengeluarkan mobil Avanza tipe terbaru. Nah, untuk bisa orang tahu apa aja fitur yang ada di Avanza ini, tidak menarik kalau hanya ditaruh di koran misalnya, tapi dibuatkan suatu event. Mereka mengundang para undangan, kemudian nanti ada SPG biasanya. SPG bisa cantik-cantik ya, minimal 170. Kalau saya mungkin udah nggak masuk kategori jadi SPG gitu ya Bapak Ibu ya, tapi harus yang cantik, ada yang seksi gitu ya. Nah, supaya apa? Apakah mereka akan menerangkan produk? Enggak. SPG itu biasanya berfungsi untuk stopper kita istilahnya, supaya bapak-bapak stop. Minimal disapa, Bapak gimana kabarnya hari? Oh ini Pak, Toyota terbaru. Maka si bapak akan datang. Nanti yang nerangin siapa? Salesnya, gitu kan? Si salesnya modelnya boleh kayak saya aja begini nggak apa-apa, gitu kan? Atau misalnya bapak-bapak yang sudah berumur juga nggak apa-apa, karena yang lebih mengerti spesifik produk adalah mereka. Tapi event ini tidak akan menarik kalau si bapak yang manggil bapak, ya kan? Pasti harus ada yang bisa atraktif, menarik pengunjung datang ke booth contohnya. Lalu ada juga kita lihat event organizer yang mengkhususkan kepada musik dan hiburan. Ya, jadi ini kita biasanya kalau ada konser, kemudian ada event-event yang mendatangkan artis, nah inilah biasanya event organizernya khusus. Kenapa ini biasanya ada yang khusus? Karena biasanya event organizer tipe ini mereka akan banyak dealing dengan band, dengan artis. Sementara di artis sendiri ini mereka biasanya punya tim manajemen lagi, ya. Pengalaman kita kemarin waktu ngundang BCL itu manajernya itu sangat detail, gitu ya. Dan sampai dia menanyakan BCL harus pakai baju apa? Ini eventnya siapa? Audiensnya siapa? Nah seperti itu. Nah mereka harus ahli juga untuk menangkap poin ini. Jangan sampai misalnya ini acaranya acara resmi, acara Ramadan gitu ya, tapi yang kita undang adalah artis seksi misalnya seperti itu. Nanti audiensnya salah, gitu kan? Atau kebalikan, acaranya anak muda, kita mau masalah talking about millennials concern hari ini seperti apa, tapi yang diundang misalnya penceramah Mama Dede misalnya, nggak pas, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, event organizer jenis ini memang mengkhususkan untuk itu. Mereka sangat ahli untuk melihat, jeli, menjahit antara kebutuhan customer dengan artis yang akan didatangkan. Lalu kemudian event ulang tahun ini juga ada. Event organizer yang dia cuma mengurusin ulang tahun.
ulang tahun berbagi umur misalnya. Nah, karena ulang tahun itu juga bukan sesuatu yang mudah. Ini hanya sekali setahun dialami oleh seseorang, siapapun itu. Apakah itu anak-anak, ataupun orang tua, ataupun mungkin keluarga yang sudah dituakan, sepuh misalnya seperti itu. Itu konsep acaranya akan berbeda, seperti itu. Kemudian ada penyelenggara pribadi, jadi artinya memang ada private event. Nah kalau ini is very custom gitu ya, jadi sangat-sangat custom banget gitu, tergantung mau event apa seperti itu. Nah, event-event ini biasanya memang yang ada di market, dan kalau kita sudah sampai jadi yang nomor 1 nih, one stop service agency, ini udah pasti event organizer yang sangat besar. Tapi biasanya di dalam one stop service agency ini mereka nggak kerja sendiri juga, tapi biasanya mereka juga menggandeng IO spesial gitu ya, yang biasanya punya keahlian khusus untuk kolaborasi. Kalau sekarang kita bicara zaman kolaborasi ya. Saya mau bikin pizza, tidak harus saya bisa bikin pizza yang enak. Saya tinggal gandeng chef yang biasa bikin pizza enak, saya ajak kolaborasi. Saya bisnisnya, dia yang masak, kita bagi hasil seperti itu. Nah ini juga common di bisnis IO Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada perencanaan dan pengelolaan sebuah event. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan di tahap ini? Yang pertama adalah inisiasinya dulu, pelaksanaan eventnya seperti apa. Kesepakatan dengan klien. Nah, ini yang saya bilang di awal. Kita harus lebih banyak diem dulu di awal untuk mendengarkan sebenarnya Bapak Harits ini mau bikin event apa sih? Oh, gathering perusahaan. Itu juga kita gali. Gathering perusahaannya, konsepnya mau seperti apa? Indoor, outdoor, atau kalau kita sekarang mau online aja, offline atau hybrid. Nah, ada lagi nih sekarang ya. Nah, kita sebagai IO juga harus update tuh yang namanya event hybrid. Apa itu event hybrid? Event yang ada peserta datang, tapi ada juga yang menyaksikan lewat Zoom. Nah, itu kita harus siap tuh yang namanya broadcasting sistemnya, supaya orang yang di Zoom tetap bisa melihat interaksi di dalam, sementara orang yang offline tidak terganggu dengan, kita tahu ya kalau event ini kan ada green screen lah apa, jadi mereka tuh kayak nggak enak gitu melihatnya. Nah, nanti kita banyak literasi videonya supaya teman-teman bisa lihat. Kemudian yang poin 2, setelah kita punya kesepakatan dengan klien mengenai konsepnya seperti apa, kita buat checklist kebutuhannya. Ini justru yang paling diperlukan dulu nih. Kenapa? Karena nanti akan relate ke poin 3, anggarannya berapa gitu. Nah, yang sering terjadi di event organizer ya, penyelenggara event, itu mereka seperti punya restoran. Ketika klien datang, mereka akan bilang nih, Ibu Deni, ini menu-menu kita Ibu mau yang mana? Kalau ulang tahun harganya segini, kalau meeting segini, kalau gathering segini. Nggak bisa gitu. Karena yang namanya budget itu nanti baru akan kita berikan setelah kita melalui tahap 1 dan 2. Seperti itu ya. Ada nasabah yang kadang sudah langsung, saya pokoknya punya duit 100 juta nih Pak Hari, tolong buatkan event dong. Nggak bisa, Pak Hari bikin hitungan sendiri, oh 100 juta, oke, panggung sekian, artis sekian, ini Pak udah jadi. Nggak bisa. Tetap harus ada interaksi dulu sama kliennya supaya balik lagi ke tujuan kita event organizer apa sih? Kita membuat penyelenggaraan event sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Jadi bukan maunya kita atau yang biasa kita bikin kayak gini loh Pak, nggak bisa nih saya bikin kayak begini Pak Harits, udah deh Pak Harits ikut aja. Boleh gitu ya. Nah ini tahapan-tahapan yang akan kita pelajari saat ini. Nah ini adalah inisiasi pelaksanaan event tuh kita ngapain aja sih? Kita nentuin dulu jenis kegiatannya apa, tempat pelaksanaannya mau gimana, kemudian waktunya kapan, lalu berikan alternatif, pengisi acaranya seperti apa, rundown acara seperti apa. Artinya kalau kita udah tahu mau jenis kegiatannya seperti apa, tempat dan waktu pelaksanaan, disitulah kita akan lebih banyak mengenai diskusi. Ya, jadi nggak bisa kita langsung dari depan, Pak, yang lagi top sekarang adalah misalnya BCL, BCL pasti bagus Pak. Padahal acaranya pengajian. Kita tahu BCL kalau di YouTube ya, kita lihat ini jarang pakai baju yang pakai tangan gitu kan ya. Nah, nanti audiensnya nggak pas. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian kita membuat checklist. Nah, setelah kita tahu tempat acara,
itu juga kita harus detailin lagi. Oh, tempatnya misalnya di Hotel Sultan, Ballroom A misalnya. Udah aman, sip, beres. Nggak bisa Bapak Ibu. Cek dulu. Kita mesti tanya, undangannya berapa orang Pak? Oh, 1.000. Waduh, berarti kan kita harus cari alternatif tempat yang bisa 1.000. Ditambah sekarang kita harus lihat lagi dengan peraturan pemerintah PPKM. Berapa maksimal capacity yang boleh ditempatkan dalam satu ruangan? Kalau PPKM level 3 itu 50%, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya undangan 1.000 Pak Haris, kita harus cari ruangan yang kapasitas 2.000. Nah, di mana tuh kita bisa dapat? Contohnya seperti itu. Atau jangan sampai kebalikan, undangannya hanya 100, kita kasih ruangan yang kapasitas 1.000. Jadi melompong gitu kan, walaupun Pak Haris punya duit banyak, misalnya seperti itu. Kemudian balik lagi, kebutuhan mengenai konsep. Ini perlu meja kursi enggak? Atau mau casual, kita pakai bean bag aja, maksudnya pakai yang bantal-bantal duduk casual. Oh, meja kursi, katanya ada gathering perusahaan, oke. Balik lagi, pertanyaan berikut, pengaturannya mau kayak apa? Round table kah? Atau seperti apa? Sound system, jangan sampai lupa. Lighting. Jadi untuk menentukan tempat acara ini beres aja, Bapak Ibu lihat banyak sekali hal yang harus kita beresin. Termasuk backdrop, panggungnya semua seperti apa, gitu, ya. Kemudian makanan, kita mesti lihat, tanya dulu, menunya mau kayak apa, cara penyajiannya mau seperti apa, apakah prasmanan atau mau ala carte yang disajikan di ini, fine dining itu beda lagi. Nah, itu juga mesti lihat. Ya, alat makannya seperti apa. Ya, jangan sampai kita ini gathering perusahaan resmi tapi kita modalnya botram gitu ya. Taruh daun pisang di tengah-tengah, terus ada nasi uduk dan gitu. Nah, ini nggak pas gitu kan. Gitu. Atau mungkin acaranya karena santai, bisa jadi kita tawarkan seperti itu misalnya untuk lebih akrab. Lalu kemudian narasumber ini juga penting. Setelah kita tahu konsep acara, nah ini yang paling penting karena ini adalah core dari acara itu, jalannya menarik atau tidak, kemudian sesuai atau tidak dengan tema acara. Ini menjadi expertise kita nih di IO. Harus betul-betul bagus, harus benar-benar pas seperti itu. Bukan berarti artis paling mahal akan bisa memberikan entertainment yang paling bagus, belum tentu. Nah, ini menghitung anggaran event, ya Bapak Ibu. Ada yang harus diperhatikan, memastikan anggaran event yang dimiliki, jumlah anggarannya berapa, gitu ya. Jadi balik lagi, kita harus lebih banyak bertanya dan menggali informasi dengan nasabah. Supaya apa? Supaya tadi kalau ada yang ketidaksesuaian, misalnya gini, kadang-kadang nasabah maunya, saya maunya hybrid event, karena menurut klien itu murah. Padahal enggak. Hybrid event bisa lebih mahal dibandingkan offline event. Kenapa? Karena satu, kita harus tetap membuat offline event walaupun jumlah peserta nggak banyak. Tapi kalau hybrid kita harus punya sistem broadcast. Sistem broadcast itu apa? Kalau Bapak Ibu nonton kayak TV gitu ya, talk show, kan kita ngeliat tuh, bukan kayak di kotak Zoom ya ngomong gitu, tapi lebih kepada broadcast. Nah, itu namanya broadcast, itu mahal. Tapi kalau untuk perusahaan besar dengan banyak jaringan, gak ada masalah, gitu. Kemudian anggarannya diperinci di setiap item. Kemudian jangan lupa laporan pelaksanaan event. Harus ada yang mengontrol budget. Nah, ini saya ambil contoh misalnya perusahaan IO yang mereka hanya memfokuskan ketiga poin ini aja. Outing, exhibition, gathering. Di luar itu mereka enggak. Nah, ini adalah yang akan dihandle. Outing itu adalah misalnya perusahaan ini mau bikin acara keluar ya dengan karyawannya sebagai bagian dari refreshment. Kemudian exhibition itu adalah penyelenggaraan seperti tadi ya, pameran, brand activation. Kemudian gathering, misalnya perusahaan mau bikin meeting, mau bikin forcom, mau bikin FGD, misalnya forum group discussion. Ini kita bilangnya gathering. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh perusahaan event ini. Sama ya dengan tadi ya, mereka melakukan dulu identifikasi. Lalu kita bicara budgetingnya berapa sih gitu. Kemudian konsep. Kemudian proposal. Nah, jadi ini tadi saya bilang, yang namanya bisnis event nggak bisa proposal dulu di kedepannya, karena balik lagi kita bukan dagang restoran. Kasih menu, Bapak Ibu ini silakan
pilih mau yang mana, nggak bisa. Identifikasi dulu, baru kita menentukan budget, baru kita tentukan konsep gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba setelah bapak maunya gathering nih, oke pak, kalau gathering itu bagusnya ada ino misalnya. Ini harusnya pak panggungnya tuh panggung yang udah lighting semuanya digital, padahal sebenarnya cuma punya udah 50 juta. Sementara buat panggungnya aja itu bisa 50 juta sendiri, belum makanan, belum pengisi acara. Nah ini jangan sampai kita terjebak itu juga ya, karena kita ngerasa oke, tentu kalau kita mau kasih event yang paling bagus, paling mahal nih kita kasih. Tapi lihat dulu budget customer-nya gimana. Ya, kadang-kadang customer besar atau klien besar itu belum tentu mau melakukan event langsung besar kepada IO yang dia baru kenal, sehingga dia akan kasih event kecil dulu. Tapi mereka akan nilai bagus nggak sih pelaksanaan, seperti itu. Nah ini adalah contoh nanti di materi Bapak Ibu kita sudah siapkan juga untuk cara menghitung COB. Apa itu COB? Cost of Benefit. Artinya kita akan kasih lihat cara membuat anggaran, ya, bagaimana kita alokasi, kemudian juga nanti item-itemnya kurang lebih seperti apa. Kemudian nanti kita harus ada margin dong, ya kan? Harus ada laba. Jangan sampai kita perusahaan IO juga ini seperti bantu temen, enggak gitu. Kita bisnis, artinya kita harus menentukan dari budget, katakanlah nasabah punya budget 100 juta, kita mau ambil margin berapa yang wajar gitu. Kemudian juga contoh proposal penawaran itu ada di materi Bapak Ibu nanti. Kemudian juga contoh bentuk kerjasama, karena kalau kita dengan perusahaan penting Bapak Ibu kita buat kesepakatan di dalam tertulis, di review oleh legal masing-masing. Supaya apa? Kalau ada yang one prestasi atau apapun itu nanti bisa kita lihat, gitu ya. Nah ini materi pelajaran kita hari ini. Sebelum saya lanjut, setelah ini kita akan bicara, saya akan kasih lihat video-video event. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya boleh Bu Deni, mau tanyakan mengenai apa? Begini Bu Yati, bagaimana mengatur undangan VIP nantinya agar mereka dapat terfasilitasi dengan baik? Oke, nah ini bagus sekali ya. Kita sebenarnya belum ke materi itu ya Bu ya, tapi saya akan coba jawab. Jadi gini, benar sekali yang Bu Deni bilang, karena kita tadi bicara mengenai misalnya event gathering perusahaan ya, seperti ini. Ini penting sekali kita betul-betul memahami tamu undangannya siapa nih, audiensnya siapa. Ini bagian dari proses identifikasi tadi tuh Bu, gitu ya. Oh ini kita internal perusahaan aja kok, cuman antara divisi dengan timnya. Oh itu sih nggak perlu VIP biasanya. Tapi bisa juga undangan perusahaan besar yang dia mengundang misalnya board of director, atau misalnya VIP customer-nya adalah klien utama mereka. Mereka mau mengundang tim direksinya, seperti itu. Nah langkah pertama Bu Deni, pertama itu harus ditanyakan, betul sekali. Kalau misalnya bicara ini mengenai acara apapun, even bahkan kalau misalnya itu acara ulang tahun pun, harus ditanya ini ada VIP customer-nya enggak? Oh ada, direksi dari nada. Setelah kita dapatkan listnya, perlu ditanyakan protokolernya gimana. Protokoler itu apa? Hal-hal yang harus kita lakukan atau treatment khusus yang harus kita berikan kepada tamu VIP ini. Contoh misalnya, apakah mereka perlu disambut dari awal ketika mulai dari turun mobil? Lalu apakah mereka punya kita berikan meja khusus? Lalu di dalam meja itu biasanya kalau misalnya kita bicara event perusahaan besar, mereka modelnya round table. Nah, misalnya direktur utama PT ABC ini akan ditemani siapa dari perusahaan Bapak Ibu? Kalau di Dirut biasanya ditemani sama Dirut, misalnya seperti itu. Kalau misalnya direktur keuangan dari kita juga sepadan. Lalu kalau misalnya ini melibatkan banyak sekali VIP undangan, ini boleh di grouping nggak? Misalnya direksi dari perusahaan A dengan perusahaan B boleh satu meja nggak? Hal-hal seperti itu. Karena bisa aja ini klien kita ada 10 perusahaan yang kita undang, tapi mereka sebenarnya antara mereka ada kompetitor nih, ada kompetisi. Jangan di satu meja kita berantem, gitu kan ya. Itu pengaturan meja, pengaturan list tamu undangan, begitu ya Bu Deni. Kemudian juga ada spesifik. Misalnya kita acaranya sepakat buffet, prasmanan.
Tapi untuk VIP customer, apakah kita perlu sajikan khusus? Karena kita nggak mau juga direktur Astra misalnya ngantri di booth kambing guling kan gitu ya, gitu. Atau misalnya ada sesi makan itu yang mereka tidak campur dengan undangan lain. Nah itu namanya protokoler. Itu nggak bisa kita ngarang. Karena kebiasaan yang dilakukan perusahaan itu terhadap kliennya belum tentu sama dengan klien kita yang lain nih, gitu. Nah kalau misalnya perusahaan itu belum tahu, aduh saya juga nggak tahu ya, boleh nggak ditanyakan? Kita harus kasih, kenapa sih nggak ini aja? Karena kita harus benar-benar memastikan semua VIP customer-nya itu ter-treat dengan baik, terservis dengan baik. Kenapa? Karena nanti yang kalau salah bukan IO-nya, tapi perusahaan bapak loh nanti yang jelek di mata klien bapak. Nah kita ngejagain bapak kita, ya. Menjawab pertanyaannya Bu Deni? Nah, Ya Pak Hari silakan. Wah semakin menarik ini. Bagaimana menyusun anggaran event agar tidak melebihi budget? Tidak melebihi budget. Terima kasih Pak Hari, ini kayaknya peserta hari ini semangat semua ya. Nah ini tadi sebetulnya ketika kita membuat anggaran, nah ini sebenarnya udah ada nih Pak perinciannya. Hanya mungkin secara point to point saya akan jelaskan. Yang penting pertama tadi ya, setelah kita mengetahui konsep acara seperti apa, nah budget acara ini juga harus dibuatkan sedetail mungkin. Makanya kenapa di depan tadi itu kalau kita bicara mengenai kenapa sih kita perlu event organizer, karena kita perlu tenaga profesional di sini. Artinya kita sebagai penyelenggara event juga harus punya orang yang memang khusus kita tempatkan untuk membuatkan anggaran. Artinya gini, jumlah packs makanan nggak bisa kita hitung ini 50 juta, nggak bisa. Jadi Pak Hari harus hitung berapa tamu undangannya Pak? 50. Oke, nggak bisa 50 doang dong kita nyediain makanan. Tapi ada internal perusahaan berapa orang. Lalu kita bicara juga mengenai kru atau support. Kan support itu bisa hanya dari IO atau dari perusahaan juga punya tim panitia internal biasanya kan. Itu juga harus pikirkan. Satu jumlah itu. Lalu kalau misalnya budgetnya terbatas, kita bisa bilang mungkin kalau untuk anggaran makanannya yang di luar tamu undangan dan inti perusahaan, kita buatkan menu terpisah misalnya. Seperti itu. Atau kemudian juga sampai kepada artis. Kadang-kadang perusahaan itu maunya pakai artis misalnya yang papan atas yang sekarang lagi ngetop, padahal budgetnya nggak cukup. Tapi kita carikan padanan artis dengan genre yang sama, tapi dengan budget lebih murah. Saya ambil contoh, kalau kita bicara Gigi, ya, Gigi itu band yang kalau secara band itu akan mahal sekali, ratusan juta. Tapi kalau memang perlunya hanya sebagai solo, penyanyi solonya aja, sementara kita bisa pakai band yang di luar Giginya, kita bisa bayar Arman Maulananya aja. Itu bisa dibicarakan sama manajer dan mereka biasa. Oh kalau Armannya aja sekian, itu akan lebih masuk. Jadi lagu-lagunya tetap dibawakan oleh Arman Maulana dengan Gigi stylenya, tapi budgetnya juga ini, gitu. Nah, jangan sampai gini, yang sering terjadi nih Pak Hari ini, kalau di IO adalah karena kita tidak memberikan alternatif, acara bisa nggak jadi, gitu. Oh ini, mahal ya, oh yaudah kalau gitu nggak jadi deh. Nah, tugas kita adalah seperti itu. Nah, setelah anggaran tersusun, kita sudah sepakat nih, oke Pak, 100 juta Bapak ini akan terbreakdown dengan detail seperti ini. Untuk acara sekian, untuk makan sekian, untuk panggung dan seterusnya. Sepakat dulu nih dengan detail seperti ini. Artinya apa? Penting yang tadi dibuatkan PKS tadi Pak, perjanjian kerjasamanya. Supaya apa? Klien juga tidak boleh mengubah sembarangan, gitu. Karena ada misalnya kayak tempat, kalau kita sudah sepakat tempatnya di mana, tiba-tiba nggak jadi deh, saya maunya indoor nih, saya nggak mau outdoor, kayak sekarang hujannya nggak bisa ditebak, misalnya seperti itu. Kita bisa kena cancellation fee. Nah itu yang bisa menjadi bumerang ke kita. IO harus nombokin karena tidak tertuang dalam PKS. Jadi perjanjian ini juga menjadi penting Pak Hari. Atau di dalam PKS ini kita sebutkan
jika terjadi perubahan acara yang telah disepakati, maka klien akan menanggung biaya yang muncul akibat pembatalan. Itu harus muncul, harus bunyi di dalam PKS. Sehingga kalau misalnya customer-nya bilang saya mau indoor nggak mau outdoor, ya nggak apa-apa, tapi ada cancellation fee nih Pak, 5 juta. Kalau dia oke nggak apa-apa, acara tetap bisa jalan gitu ya. Tapi itu dibicarakan di depan gitu Pak. Jadi checklist itu harus ketika sudah tidak ada perubahan lagi ya udah gitu. Atau misalnya mau ada penambahan kursi, ada penambahan packs makanan, ya nggak apa-apa, kita juga nggak boleh kaku. Jadi nggak bisa Pak, ini udah 100 juta nggak bisa lagi, karena kita berpikir aduh saya nombok nih. Padahal kalau kita tuangkan di sini sebenarnya aman-aman aja. Penambahan setiap packs akan dikenakan biaya 3 juta misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, klien juga tahu. Ya, itu ya. Pak Ari kira-kira menjawab pertanyaan Pak. Baik. Nah teman-teman, supaya kita nggak bosen gitu ya, kita dari tadi dengerin saya bicara, tapi alhamdulillah sudah banyak interaksi pertanyaan. Saya akan coba putarkan satu video event. Nah ini mungkin saya ambilnya event yang saya bicara event hybrid dulu ya. Tadi saya ngomong hybrid, event hybrid itu kayak apa sih gitu ya. Ini adalah contoh event di perusahaan ini ulang tahun BRI Agro, anak perusahaan BRI. Dia konsepnya adalah hybrid, di mana ada yang duduk, tapi ada juga yang peserta dari cabang-cabang luar kota. Nah, kira-kira penyelenggaranya seperti apa sih? Nah, ini kita tonton ya dokumentasinya. Nah, ini pesertanya ada yang duduk, ini board of director-nya. Karena kita masa pandemi, prokes ya, penting banget. Jadi teman-teman kalau yang event hybrid, panggung tuh tetap jadi. Nah ini ada peserta gitu ya. Tadi tuh zoomnya mereka tetap bisa menyaksikan, tapi dia bisa nyaksiin kayak kita nyaksiin gini. Nah itu namanya sistem broadcast. Seru Bapak Ibu kalau kita udah ke event, wah berarti kemudian terus berdiri ya, semangat ya. Nah ini contohnya tadi ya untuk yang hybrid. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di panggungnya itu nggak ada kelihatan green screen ya Bu Deni ya, nggak ada kabel kemana-mana gitu kan. Kenapa? Karena kita tempatkan si broadcasternya ini itu di ruangan terpisah sebenarnya, jadi nggak kelihatan gitu. Yang akan standby di ruangan itu adalah show director dan runner. Kita sebutnya runner itu pemandu acara. Jadi kalau show director bilang ini misalnya iya Bapak ini make, berarti make jalan seperti itu, kayak sutradara kalau di dalam pembuatan film. Nah itu yang kita buat. Nah yang tadi saya bilang event hybrid itu mahalnya apa? Panggung tetap harus dibikin ya kan, lighting segala macam terus nyala. Nah itu yang kadang-kadang klien tuh suka berpikirnya, nah kan sebagian pesertanya Zoom. Betul, kita hanya murah dari sisi konsumsi, karena kita perlu berikan makanan hanya yang hadir di situ kan, seperti itu. Nah kemudian saya mau kasih lihat lagi satu event. Ini termasuk event komplit. Ini adalah event HUT sebuah perusahaan. Nah di dalam sini nanti Bu Deni bisa lihat ya, dan peserta yang lain bagaimana kita menghandle VIP customer gitu. Jadi ini ulang tahun balik lagi ulang tahun anak perusahaannya BRI, tapi dia mengundang direksinya BRI gitu. Ini baru terjadi ini, jadi kita tuh sangat hati-hati banget gitu. Kita lihat ya, lebih efisien banget ya. Nah video event seperti ini juga harus kita buatkan nanti untuk kita berikan ke klien sebagai bagian dari laporan acara seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ini ballroomnya, jadi kita siapkan semua acara. Jadi ini konsepnya adalah ketika nanti peserta masuk, dia akan seperti memasuki lorong waktu. Karena ini perusahaan ini 20 tahun, jadi ini lihat journey-nya seperti itu.
yang nanti akan membantu undangan datang. Ini undangannya tuh digital, jadi harus kelihatan di ini. Ini contoh, ini adalah direktur sebelumnya yang menemani itu adalah direktur utama dari perusahaan itu. Jadi dia kalau handle VIP itu memang nggak bisa. Nah ini direktur SDM-nya BRI, kembali lagi Pak Dirut yang nemenin. Jadi resiko kalau kita undang VIP harus seperti itu. Ini direktur konsumernya BRI, Bu Handayani. Beda ya kalau direktur. Nah ini mereka nih yang memang ditugaskan untuk protokoler VIP, dan ini adalah para branch manager. Jadi bukan petugas biasa gitu ya, kita minta. Jadi konsep acaranya kita buatkan, kita mau kasih lihat journey-nya. Ini adalah di route yang pertama. Mereka minta dibagi beberapa fase. Waktu itu konsep acaranya adalah sekaligus meresmikan gedung baru. Jadi kita mau kasih lihat gedung baru kita seperti apa waktu itu. Jadi konsepnya Bapak masuk lift, Toto muncul gitu. Keren ya? Nah ini yang seru, peresmian gedungnya itu Bu Sofi tanda tangan langsung jadi gedung. Gitu. Jadi kalau kita kan tombol gitu ya, dia nggak tanda tangan. Jadi sekaligus para undangan tuh ngeliat, oh gedung baru itu dalamnya seperti ini. Habisnya juga kita punya the groove. Kenapa? Karena the groove itu tengah-tengah. Dia bisa apa? Masuk ke segmen atas, tapi juga bisa masuk ke segmen anak muda. Itu contohnya Bapak Ibu event yang ini. Makasih close-nya. Nah jadi
sesi ini mungkin kita bisa belajar mengenai beberapa hal tadi ya, termasuk sampai kita perlihatkan salah satu jenis event yang saya kasih contoh 2, sebenarnya banyak sekali. Hybrid ya, yang sekarang lagi tren tuh hybrid. Ini Bapak Ibu juga harus update. Kita sebagai event organizer juga harus update. Sekarang tuh trennya lagi apa sih? Event-event di luar itu. Oh, ini pandemi. Bukan berarti pandemi ini bisnis IO mati. Betul, di awal kita pasti nggak bisa jalan ya kemarin. Kenapa? Karena nggak boleh orang berkumpul, tidak boleh kita menyelenggarakan acara di satu tempat. Tapi semakin kesini bisnis juga harus menggeliat ya, terutama perusahaan-perusahaan juga perlu media promosi. Dia juga perlu gathering dengan kliennya atau dengan karyawannya mungkin. Kreativitas itu langsung muncul macam-macam. Ya, oke, boleh berkumpul kapasitas 50%. Ya sudah, kita carikan gedung yang besar untuk bisa menampung setengah. Contohnya seperti itu. Lalu muncul yang namanya hybrid event. Begitu hybrid event ini muncul, itu kayaknya udah gak ada masalah lagi sama IO. Tapi IO-nya juga harus upgrade. Gitu. Oh, nyelenggarain hybrid itu seperti apa? Oh, apa yang harus ada yang boleh, yang tidak boleh. Jadi demikian mungkin Bapak Ibu ya. Sesi ini kita break dulu ya, mungkin kita coffee break dulu. Kita kembali lagi 15 menit dari sekarang, gitu ya. Silakan yang ingin makanannya nanti sudah disiapkan di sebelah kanan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.